Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang chapter 9 atau bab 9 yang berjudul revenue. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020 12 11 040. Lalu ada Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020 12 11 041. Dan ada Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Next. Pada topik bab ini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama ada revenue defined, yang kedua ada revenue recognition, yang ketiga ada revenue measurement, yang keempat ada challenge for standard setter, yang kelima atau yang terakhir ada issue for auditor. Next. Pendapatan adalah elemen kunci dalam laporan keuangan dan sangat penting untuk penyusun dan pengguna laporan keuangan. Pendapatan yang dilaporkan mencerminkan masa lalu perusahaan operasi dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukurannya tidak selalu langsung karena banyaknya model bisnis yang berbeda. Di dalam bab ini, kami mempertimbangkan sifat pendapatan dengan mengeksplorasi definisi, pengakuan, dan pengukurannya. Kelompok kami membahas masalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan pengukuran, memberikan beberapa latar belakang sejarah, dan menguraikan 3 kriteria yang diterima secara umum untuk pengakuan pendapatan. Ikhtisar panduan yang diberikan dalam IAS 18 atau AASB 118, pendapatan juga disediakan. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan dapat berdampak signifikan terhadap hasil yang dilaporkan. Regulator pasar seperti Komisaris Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC di Australia dan SEC di Amerika Serikat telah mengambil tindakan dalam banyak kasus di mana mereka menganggap bahwa perusahaan telah menggunakan kebijakan pengakuan yang tidak tepat. Penentu standar juga telah mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai area di mana panduan yang lebih baik diperlukan. Bab ini menguraikan prakarsa internasional yang dilakukan sehubungan dengan standar untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Terakhir, kami membahas masalah yang timbul bagi auditor sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Next. Yang pertama, kita akan bahas LO1 atau pembahasan pertama tentang revenue defined. Next. Pendapatan adalah kunci utama dan dasar akuntansi dalam melaporkan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pengertian pendapatan itu sendiri sangatlah penting. Sebagaimana kita tahu bahwa pendapatan adalah kenaikan bersih nilai aset dan modal yang akhirnya akan dihubungkan dengan kas. Dalam aktivitas utama operasi bisnis, arus kas utamanya disusun berdasarkan produksi dan penjualan output yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi 2 aliran kas uang terhubung dalam kegiatan operasi utama perusahaan, yaitu baik secara fisik maupun secara monetary.
Aliran secara fisik sendiri melibatkan kegiatan produksi dan penjualan output perusahaan. Secara aliran moneter melibatkan kegiatan-kegiatan yang memberi pengaruh terhadap kenaikan nilai dari suatu perusahaan. Dalam pembahasan tentang pendapatan, Patton dan Littleton mengacu pada kedua aliran fisik dan moneter. Mereka menyebutkan bahwa pendapatan produk perusahaan merupakan aliran fisik dari kegiatan produksi output yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka menambahkan bahwa aliran moneter merupakan pendapatan yang direpresentasikan dengan aliran dana dari pelanggan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan adalah hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan yang berasal dari kegiatan produksi dan penjualan output yang dihasilkan perusahaan. Next. Lalu pengertian pendapatan itu sendiri ada beberapa macam. Berikut ini ada beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dari pendapatan. Yang pertama ada IAS 18. Pendapatan merupakan aliran masuk manfaat ekonomik dari satu periode yang merupakan kegiatan rutin suatu badan usaha yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi dari pemilik. Yang kedua, IASB, pendapatan merupakan bagian dari income, yang merupakan peningkatan dari manfaat ekonomik dalam periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Lalu yang terakhir FASB, pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Next. Lalu ada pandangan perilaku pendapatan. Pendapatan bukan hanya sejumlah uang. Patton dan Littleton mengatakan pendapatan menunjukkan prestasi terhadap perusahaan. Pendapatan merupakan ukuran kinerja kotor entitas sebagai keuntungan bisnis. Beban bisa dilihat sebagai perwakilan dari upaya perusahaan. Kemudian dicocokkan hasil pendapatan dan beban dalam laporan laba sebagai pencapaian bersih dari perusahaan. Ini adalah pandangan perilaku pendapatan, beban, dan keuntungan. Dalam nada yang sama, Bedford menekankan pada pandangan operasional, pendapatan, dan pusat laba, di mana laba didefinisikan dalam operasi tertentu dilakukan oleh entitas bukannya hanya hasil penerapan metode akuntansi. Laba timbul hanya dari kegiatan yang berasal dari operasi bisnis. Operasi bisnis umum yang ditetapkan oleh Bedford adalah yang pertama, akuisisi sumber daya uang. Yang kedua, akuisisi layanan. Yang ketiga, penggunaan layanan. Yang keempat, rekombinasi jasa yang diperoleh. Yang kelima, disposisi layanan. Yang keenam, distribusi sumber daya uang. Next. Lalu berbeda dengan Myers, Patton dan Littleton berpendapat bahwa pendapatan dan laba akrual adalah seluruh proses produktif, yaitu terdapat perubahan yang terus-menerus terhadap nilai dari jumlah aktiva dan modal dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan perusahaan. Pandangan perilaku pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan muncul karena sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Semua kegiatan perusahaan merupakan bagian dari proses produktif. Dalam proses ini, sebuah titik untuk pengakuan pendapatan harus ditentukan. Next. Lalu tentang LO2 yaitu revenue recognition. Next.
berdasarkan pada perspektif sejarah. Pada abad ke-19, pendapatan atau keuntungan untuk bisnis ditentukan berdasarkan peningkatan kekayaan bersih. Chatfield menyatakan bahwa ini dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi pengganti atau melalui penilaian aset berkala. Prinsip pengakuan atau realisasi yang sekarang dikenal tidak selalu menjadi bagian dari praktik akuntansi standar, seperti yang dikatakan May, yaitu tinjauan akuntansi, hukum, dan penulisan ekonomi menunjukkan bahwa dalil realisasi tidak diterima sebelum Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1913, otoritas terkemuka di semua bidang ini di Inggris dan Amerika tampaknya menyetujui konsep peningkatan pendapatan kekayaan bersih. Kenaikan pandangan pendapatan kekayaan bersih secara bertahap digantikan oleh gagasan bahwa pendapatan harus direalisasikan. Perubahan ini muncul karena adanya penggunaan aset tidak lancar khusus oleh Ernst menjadi signifikan pada periode antara Perang Dunia Pertama dan tahun 1930-an, yaitu untuk menentukan nilai aset khusus ini sulit, membuat perhitungan perubahan nilai aset lebih sulit dipastikan. Next. Lalu di Amerika Serikat, penyalahgunaan yang timbul dari penilaian-penilaian pada tahun 1920-an berkontribusi sebagian pada peristiwa ekonomi bencana yang mengarah ke depresi besar tahun 1930-an. Beberapa orang melihat profesi akuntansi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas malapetaka tersebut karena memungkinkan perusahaan untuk menilai aset secara berlebihan. Dalam menghadapi kritik ini, para akuntan mengadopsi outlook konservatif dan prinsip pengakuan atau realisasi adalah hasil dari sikap defensif Chatfield menunjukkan bahwa penggunaan otoritatif pertama dari kata realisasi terjadi pada tahun 1932. Dalam korespondensi antara Komite Khusus American Institute dan New York Stock Exchange, Komite Khusus mendukung kriteria realisasi dan menolak metode penilaian aset. Selanjutnya, revaluasi ke atas aset tidak lancar tidak diizinkan di bawah US GAAP, namun mereka biasanya diamati di Inggris dan Australia sebelum penerapan standar IASB pada tahun 2005. Next. Lalu ada kriteria pengakuan pendapatan. Peristiwa yang dijelaskan di atas, akuntan dibuat sadar akan kebutuhan untuk bukti objektif yang cukup untuk mendukung setiap perubahan nilai. Jika itu harus dicatat sebagai pendapatan, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada beberapa tahap dalam operasi perusahaan atau pendapatan siklus. Kita perlu merumuskan kriteria untuk membantu kita memutuskan apa yang cukup objektif, yaitu kita memiliki keyakinan dalam jumlah tertentu pendapatan atau keuntungan. Kriteria pengakuan didasarkan pada keinginan untuk kedua informasi akuntansi yang relevan dan handal, tetapi secara tradisional penekanan ditempatkan pada yang terakhir. Lalu ada 3 kriteria tersebut adalah yang pertama terukurnya nilai aset, yang kedua adanya transaksi, dan yang ketiga substansial penyelesaian proses produktif. Berikut ada gambar tentang penjelasannya. Next. Lalu yang pertama ada terukurnya nilai aset. Pendapatan dapat dipandang sebagai arus kas masuk yang meningkatkan nilai dari total aset perusahaan.
bersamaan dengan peningkatan ekuitas. Kriteria ini adalah masuk akal dalam pengakuan pendapatan. Jika tidak terdapat arus masuk dari nilai aset yang dapat secara objektif ditentukan, pendapatan tidak dapat dihitung secara objektif. Manfaat dari pengukuran nilai wajar dalam standar seperti IAS 39 atau AASB 139 Financial Instrument Recognition and Measurement IAS 40 atau AASB 140 Investment Property IAS 41 atau AASB 141 Agrikultur juga berfokus pada peningkatan aset tanpa harus masuk aktual atau fisik dari aset. Dalam kasus tersebut, masalah utama adalah masih objektivitas kebutuhan akan pengukuran reliable dan verifiable menyebabkan penggunaan pendekatan konservatif dalam menilai aset. Next. Lalu, haruskah aset likuid? FASB menyatakan bahwa pendapatan dan keuntungan umumnya tidak diakui sampai direalisasikan atau dapat direalisasikan. Sudut pandang ini didukung oleh AARF dalam teori monograf nomor berarti aset yang diterima siap dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas dalam jumlah yang diketahui. Aset yang dapat dikonversi dengan mudah memiliki unit yang dapat dipertukarkan dan harga kuotasi yang tersedia di pasar aktif. Dalam kebanyakan kasus, entitas menerima aset dari transaksi penjualan dan nilai aset yang diterima adalah jumlah pendapatan yang dicatat. Tetapi apakah aset yang diterima harus likuid seperti arus kas atau piutang sebelum pendapatan dapat dicatat? Bagaimana jika sebuah perusahaan menjual produknya dan menerima bahan mentah atau aset tidak lancar sebagai gantinya pada satu waktu? Next. Kolektabilitas. Salah satu aspek dari kriteria keterukuran adalah apakah kolektibilitas kas cukup terjamin. Pengukuran nilai aset berkaitan dengan kolektibilitasnya. Kolektabilitas adalah masalah penilaian, biasanya berdasarkan pengalaman perusahaan sebelumnya. Semakin lama periode pengumpulan, semakin tidak pasti bahwa semua uang tunai akan dikumpulkan. Menentukan kolektibilitas merupakan suatu hal untuk menyelesaikan ketidakpastian yang terkait dengan realisasi pendapatan dalam monografi teori nomor 3. Penulis membahas secara rinci pengujian yang berkaitan dengan resolusi ketidakpastian. 19 pada tahun 1977, Hendrickson menguraikan masalah yang mendasarinya ketidakpastian dari penerimaan yang diharapkan dan pencarian ukuran yang dapat diverifikasi telah menyebabkan akuntan mengadopsi aturan khusus untuk waktu pendapatan. Next. Next. Lalu yang kedua, adanya transaksi. Ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan, transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Saat ini, kecuali dalam kasus tertentu, perusahaan harus terlibat langsung dalam transaksi. Perhatikan bahwa jika kita bersikeras menjadi pihak perusahaan untuk transaksi sebelum pendapatan tersebut dapat diakui, maka biaya historis menjadi dasar yang paling mungkin untuk penilaian aset. Hal ini tidak mengherankan, karena itu untuk menemukan bahwa
kriteria ini cenderung menjadi pendukung current cost dan exit price accounting. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu menjadi terlibat dengan transaksi tersebut. Namun suatu transaksi pasar secara umum sudah cukup. Jika ini diperbolehkan, maka aset tersebut dapat direvaluasi dan laba dicatat sebelum penjualan. Lalu yang terakhir, penyelesaian substansi dan dari proses penerimaan. Kriteria ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kerangka, berfokus pada pengertian bahwa pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah menyelesaikan sebagian besar kegiatan yang perusahaan memperoleh pendapatan. Untuk kriteria ini dapat diterapkan, pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu. Sebagai contoh, penandatanganan kontrak di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak adanya kinerja yang dilakukan oleh penjual. Ketika sebagian besar operasi yang merupakan proses penerimaan telah dilakukan oleh perusahaan, maka biaya yang terkait dengan operasi-operasi juga dapat ditentukan. Biaya total dapat dipastikan dengan sedikit ketidakpastian karena apapun masa depan yang mungkin terjadi dapat dengan mudah diperkirakan. Myers menganggap masalah penyelesaian pendapatan ini dengan menganjurkan suatu kriteria critical event, yaitu laba diperoleh pada saat pengambilan keputusan yang paling kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu kasus transaksi lengkap. Next. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mikaela. Lalu saya Mikaela Revolina Sutedi, NIM 2020-12-1141 ingin melanjutkan. LO3 Revenue Measurement. Next. A. Kriteria pengakuan pendapatan berdasarkan IASB Framework Par 83. Yang pertama, adanya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang kedua, memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. Peristiwa yang dijelaskan di atas akuntan dibuat sadar akan kebutuhan untuk bukti objektif yang cukup untuk mendukung setiap perubahan nilai. Jika itu harus dicatat sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dapat terjadi pada beberapa tahap dalam operasi perusahaan atau pendapatan siklus. Kita perlu merumuskan kriteria untuk membantu kita memutuskan apa yang cukup bukti objektif, yaitu kita perlu mengetahui jenis bukti yang kita butuhkan sebelum kita memiliki keyakinan dalam jumlah tertentu pendapatan atau keuntungan. Kriteria pengakuan didasarkan pada keinginan untuk kedua informasi akuntan yang relevan dan handal, tetapi secara tradisional penekanan ditempatkan pada yang terakhir. 3 kriteria tersebut adalah yang pertama, terukurnya nilai aset, kedua adanya transaksi, dan yang ketiga substansial penyelesaian proses produktif. Next. B. Kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam IAS 18 atau ASB 118 revenue. Next. Yang pertama, sale of goods. Yang dimaksud dengan penjualan adalah ketika produk telah diserahkan ke pembeli atau jasa telah diberikan, lebih mengacu pada substansi ekonomi transaksi daripada aspek legal. Meskipun barang telah diserahkan ke pembeli, jika risiko signifikan kepemilikan barang masih ditahan penjual, maka hal ini tidak termasuk penjualan dan pendapatan tidak diakui, atau IAS 18 atau ASB 118/16. Pendapatan dan penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Par 14. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau mentransfer risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat
dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkatan kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Keempat, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang kelima, biaya yang timbul terkait transaksi dapat diukur secara andal. Next. Pengecualian. A. Pendapatan dapat diakui selama masa produksi, yaitu berdasarkan metode percentage of completion IAS 18 atau ASB 118. Hal ini dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu dapat diukur secara andal dan adanya transaksi, yaitu kontrak. Penentuan percentage of completion dapat dilakukan dengan cara yang pertama, proporsi biaya kontrak dibebankan pada pekerjaan yang dilakukan sampai periode tertentu dibandingkan dengan total estimasi biaya kontrak. Yang kedua, survei pada pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, penyelesaian fisik secara proporsional dibandingkan dengan kontrak pekerjaan. Next. B. Pendapatan diakui di akhir masa produksi, yaitu jika peristiwa penting adalah pada saat produksinya ada penjualan, setelahnya hanyalah sesuatu yang rutin sehingga dianggap akan selalu terjadi. C. Pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan, yaitu pada penjualan dengan metode installments dan cost recovery. Metode ini menunjukkan bentuk konservatif pengakuan pendapatan dan penting karena kriteria pengakuan pendapatan pertama, measurability, dan ketiga, penyelesaian substansial tidak terpenuhi. Pembuktiannya adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Analisis kriteria pengakuan pendapatan yang pertama itu terukur nilai aset. Pendapatan dapat dipandang sebagai arus kas masuk yang meningkatkan nilai dari total aset perusahaan bersamaan dengan peningkatan ekuitas. Ekuitas kriteria ini adalah masuk akal dalam pengakuan pendapatan jika tidak terdapat arus masuk dari nilai aset yang dapat secara objektif ditemukan. Pendapatan tidak dapat dihitung secara objektif. Manfaat dari pengukuran nilai wajar dalam standar seperti IAS 39 atau ASB 139 Financial Instrument, Recognition and Measurement, IAS 40 atau ASB 140 Investment, Property IAS 41 atau ASB 141, Recognition juga berfokus pada peningkatan aset tanpa arus masuk aktual atau fisik dari aset. Dalam kasus tersebut, masalah utama adalah masalah objektivitas. Kebutuhan atau akan pengukuran reliable dan verifiable menyebabkan penggunaan pendekatan konservatif dalam menilai aset. FASB menyatakan bahwa pendapatan dan laba umumnya tidak diakui sampai terrealisasi atau dapat realisasi. Sudut pandang ini didukung oleh Harvey dalam teori monograf nomor 3. Istilah realisasi berarti bahwa aset yang diterima adalah tunai atau klaim menjadi tunai, dan dapat realisasi berarti aset yang diterima dengan segera dapat dikonversi untuk mengetahui jumlah tunai atau klaim menjadi tunai. Next. Dua, rendering of service atau IAS 18 ASB 118 par 20. Ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dapat diakui pada periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi di tanggal pelaporan. Outcome transaksi dapat diestimasi secara andal jika kondisi berikut ini terpenuhi. A. Jurnal pendapatan dapat diukur secara andal. B. Ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. C. Tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal. D. Biaya yang timbul terkait dan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal. Next.
Lalu yang ketiga, interest, royalties, and dividends. Bunga, royalti, dan dividen dapat diakui pada saat diterima sehingga memenuhi ketiga kriteria pengakuan pendapatan. Namun, untuk beberapa item dapat terjadi adanya pendapatan yang ditangguhkan. Contoh, pendapatan bunga di akhir periode akuntansi. Pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen diakui ketika IAS 18 atau ASB 118 per 29. Ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. C. Dasar pengakuan per 30. Yang pertama, bunga efektif interest method, dan yang kedua, royalty based accrual sesuai dengan isi perjanjian terkait, dan yang ketiga, dividen ketika hak memegang saham untuk memperoleh pembayaran dibuat. Next. Kolektibilitas, sebuah aspek dari kriterianya terukur adalah apakah kolektibilitas dari kas cukup terukurnya nilai aset berkaitan dengan kolektibilitasnya. Kolektibilitas berkaitan dengan judgement biasanya didasarkan pada pengalaman sebelumnya perusahaan, semakin panjang periode penagihan, semakin tidak pasti semua uang dapat terkumpulkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Lalu selanjutnya saya Rizky Widiana Kirani dengan NIM 202012111043 ingin menjelaskan LO4 tentang Challenge for Standard Setter. Yang pertama itu perkembangan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. IASB dan VSB melakukan proyek kerjasama untuk membuat seperangkat prinsip-prinsip yang komprehensif dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena dilatar belakangi oleh yang pertama, literatur yang ada belum menyajikan dengan baik terkait transaksi pendapatan. Lalu yang kedua, transaksi saat ini menjadi lebih kompleks. Misalnya itu menggabungkan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Lalu yang ketiga, adanya ketidakkonsistenan antara kerangka ISB dan beberapa standar. Yaitu contohnya penerapan kriteria pengakuan dalam framework dan IAS 18 dapat membuat aset dan liabilitas ditangguhkan yang tidak sesuai dengan definisi framework tentang aset dan liabilitas. Lalu yang keempat, itu standar yang ada tidak menangani dengan baik transaksi yang melibatkan komponen atau pengaturan pendapatan multi-elemen. Lalu yang terakhir, VSB mengindikasikan tidak adanya pedoman tentang pengakuan pendapatan dan kurangnya konsep dasar untuk mengatasi isu-isu yang relevan. VSB dan ISB mengusulkan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan berikut ini. Yang pertama, pelaporan harus mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana mereka timbul dan mengukurnya dengan nilai wajar pada tanggal mereka timbul jika keterjadian dan pengukurannya dapat ditentukan secara andal. Lalu yang kedua itu entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban atau kombinasi dari keduanya pada nilai wajar atas kenaikan atau penurunan tersebut.
Lalu ISB ini sementara menyetujui bahwa dua kriteria berikut harus dipenuhi dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama itu kriteria elemen, terjadinya kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas tanpa melibatkan investasi pemilik. Lalu kriteria pengukuran itu ada, yang pertama itu ada aset atau liabilitas diukur dengan sifat-sifat atau atribut yang relevan. Dan yang kedua, kenaikan aset atau penurunan liabilitas dapat diukur dengan reliabilitas yang cukup. Selanjutnya itu fair value measurement. Definisi pendapatan yang diadopsi oleh ISB berarti bahwa pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset bersih. Beberapa standar ISB mensyaratkan bahwa keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan baik dengan pendapatan operasional atau dalam pendapatan komprehensif. Penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar dalam standar berarti bahwa keuntungan dan kerugian diakui pada periode terjadinya, terlepas dari apakah terrealisasi atau tidak. Sebagai akibatnya, sebagai akibatnya, penyusunan standar perlu memperhatikan bagaimana penyajian terbaik atas informasi ini dalam laporan keuangan. Lalu ada financial statement presentation. ISB dan VSB melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan. Di laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan penyajian statement keuangan, Dewan telah mencapai kesimpulan sementara sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan pendapatan tunggal mencakup semua aspek. Ini adalah perubahan dari praktik sebelumnya, yang dimana laporan laba rugi berbentuk multiple telah disajikan. Setiap perubahan aset dan liabilitas akan ditunjukkan dalam statement keuangan, sementara di masa lampau hanya beberapa item yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua, realisasi bukan merupakan satu-satunya karena dasar pengakuan. Karena tujuan dari laporan laba rugi ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Faktanya, item tidak terrealisasi tidak akan dikecualikan dari cakupan statement keuangan. Yang terakhir itu pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Ini laporan laba rugi akan membedakan antara arus pendapatan dan penyesuaian penilaian. Perubahan dalam nilai wajar akan menyebabkan perubahan yang pertama kinerja selama periode, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan dalam ekspektasi pasar. Lalu selanjutnya, issue for auditor. Pendapatan berlebihan kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk melabui pengguna laporan keuangan. Ini mungkin terjadi saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan pendapatan yang ditargetkan. Manajer dengan sejarah mencapai perkiraan keuntungan agresif atau tidak realistis, mungkin manajer memanage laba. Dewan Pengawasan Perusahaan Publik Akuntansi atau
PCIOB di USA telah mendokumentasikan kegagalan oleh auditor untuk mendeteksi revenue misreported. Auditor perlu sensitif terhadap risiko sekitarnya. Klien yang kemungkinan akan dievaluasi pada pertumbuhan revenue dan harus mengumpulkan bukti secara langsung untuk mendukung pendapat mereka bahwa revenue tidak salah saji. Beberapa salah saji pendapatan dapat dikaitkan dengan optimisme untuk estimasi. Contoh sedikit pun dari kemajuan kontrak konstruksi. Namun, salah saji pendapatan lain adalah karena penipuan. Misalnya, prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan atau backdating penjualan yang dibuat di bagian awal periode akuntansi baru. Dan dari saya, itu pendapatan adalah elemen kunci akuntansi dan mendasar dari pelaporan aktivitas suatu perusahaan. Jadi definisinya sangatlah penting. Kita tahu pendapatan menaikkan nilai bruto dari aset dan modal, dan kenaikan akhirnya berhubungan dengan kas. Untuk operasi utama dari bisnis harus masuk kas, terutama diciptakan oleh produksi dan penjualan output dari entitas. Oleh karena itu, kita harus dapat mengidentifikasi dua aliran utama berhubungan dengan operasi bisnis ini, misalnya itu fisik dan arus moneter.
Saya ingin melanjutkan lagi. Adanya transaksi. Ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan, transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Saat ini, kecuali dalam kasus tertentu, perusahaan harus terlibat langsung dalam transaksi. Perhatikan bahwa jika kita bersikeras menjadi pihak perusahaan untuk transaksi sebelum penilaian aset, hal ini tidak mengherankan karena itu untuk menemukan bahwa kriteria ini cenderung menjadi pendukung karena cost dan exercise accounting, mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu menjadi terlibat dengan transaksi tersebut. Namun, suatu transaksi pasar secara umum sudah cukup. Jika ini diperbolehkan, maka aset tersebut dapat direvaluasi dan laba dicatat sebelum penjualan. Lalu ada penyelesaian substansial dari proses penerimaan. Kriteria ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kerangka, berfokus pada pengertian bahwa pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar kegiatan yang perusahaan memperoleh pendapatan. Untuk kriteria ini dapat diterapkan, pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu. Sebagai contoh, penandatanganan kontrak di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Ketika sebagian besar operasi yang merupakan proses penerimaan telah dilakukan oleh perusahaan, maka biaya yang terkait dengan operasi-operasi juga dapat dilakukan. Biaya total dapat dipastikan dengan sedikit ketidakpastian karena apapun masa depan yang mungkin terjadi dapat dengan mudah diperkirakan. Miras menganggap masalah penyelesaian pendapatan ini dengan menganjurkan suatu critical event, laba diperoleh pada saat pengambilan keputusan yang paling kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi lengkap. Pengukuran pendapatan. 3 kriteria untuk pengakuan pendapatan dapat dibahas di atas telah dipertimbangkan oleh pembuatan standar dalam menentukan pedoman yang memadai. Kerangka paragraf 83. Menyediakan 2 kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan yang kedua, item memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Dengan demikian, kerangka menyediakan beberapa panduan dalam kaitannya dengan pengakuan tetapi tidak mencakup pengukuran. IAS 18 atau ASB 118 revenue lebih spesifik, yang menyatakan pendapatan akan diukur pada nilai wajar dari pertimbangan diterima atau piutang, paragraf 9. Lebih jauh memberikan aturan khusus untuk pengakuan dari berbagai jenis pendapat, yaitu A. Penjualan barang, B. Jasa, dan C. Bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya, kelompok kami membuat kesimpulan, yaitu pendapatan atau revenue adalah elemen kunci akuntansi dan mendasar dari pelaporan aktivitas suatu perusahaan. Jadi definisinya itu sangat penting. Kita tahu pendapatan menaikkan nilai bruto dari aset dan modal, dan kenaikan akhirnya berhubungan dengan kas. Untuk operasi utama dari bisnis, arus masuk kas terutama diciptakan oleh produksi dan penjualan output dari entitas. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi 2 aliran utama berhubungan dengan operasi bisnis ini, yaitu fisik dan arus moneter. Lalu, pendapatan sering juga dirumuskan berdasarkan pengaruhnya terhadap modal pemegang saham. Perkiraan pendapatan mempunyai saldo kredit dan ditutup pada akhir periode akuntansi ke laba yang ditahan melalui perkiraan ikhtisar pendapatan dan beban atau ikhtisar rugi laba.
Oleh karena itu, pendapatan menaikkan modal pemegang saham, tetapi banyak pengimbangan atau beban. Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Patton dan Littleton menamakannya produk perusahaan. Perhatikan bahwa definisi ini tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan, tetapi bersikap netral terhadap aspek-aspek ini. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter. Walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep ini terbuka untuk dibahas tanpa mengubah sifat pos yang sedang diukur. Untuk disebut sebagai pendapatan, aliran aset masuk adalah jumlah rupiah kotor. FASB mengisyaratkan jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. IASC menunjuk jumlah kotor dengan menyebutkan bahwa jumlah rupiah pendapatan dapat berupa penjualan, imbalan jasa, bunga, dividen, royalitas, dan sewa. Lalu pendefinisian pendapatan sebagai kenaikan aset merupakan pendefinisian dengan konsep aliran masuk. Konsep ini mempunyai kelemahan karena pendapatan dianggap baru ada setelah transaksi penjualan terjadi. Dengan kata lain, pendapatan timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses selama satu periode. Kelemahan lain adalah definisi ini mengacaukan pengukuran dan penentuan saat pengakuan dengan proses penciptaan pendapatan. Kelemahan lain adalah definisi ini mengacaukan pengukuran dan penentuan saat pengakuan dengan proses penciptaan pendapatan. IAI harus membatasi bahwa kenaikan aset tersebut adalah yang menaikkan ekuitas kecuali yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Konsep kenaikan aset mengalami masalah dalam hal aliran masuk yang berupa pembayaran di muka yang berasal dari pelanggan. Walaupun pembayaran semacam ini merupakan bagian dari operasi utama perusahaan, pada kenyataannya aliran masuk tersebut tidak atau belum dianggap pendapatan. Demikian juga, walaupun penjualan kredit menimbulkan piutang usaha, piutang sering dianggap bukan suatu aliran masuk aset. Lalu pendapatan sering juga dirumuskan berdasarkan pengaruhnya terhadap modal pemegang saham. Perkiraan pendapatan mempunyai saldo kredit dan ditutup pada akhir periode. Akuntansi kelaba yang ditahan melalui perkiraan ikhtisar pendapatan dan beban atau ikhtisar rugi laba. Oleh karena itu, pendapatan menaikkan modal pemegang saham, tetapi banyak pengimbangan atau beban. Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan harus merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Patton dan Littleton menamakannya produk perusahaan. Perhatikan bahwa definisi ini tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan, tetapi
bersikap netral terhadap aspek-aspek ini. Pada umumnya, pendapatan ini dinyatakan dalam satuan moneter. Walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep ini terbuka untuk dibahas tanpa mengubah sifat pos yang sedang diukur. Saya ingin melanjutkan lagi. Pendapatan berlebihan kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk mengetahui penggunaan laporan keuangan. Ini mungkin terjadi saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan pendapatan yang ditargetkan. Manajer dengan sederet mencapai perkiraan keuntungan agresif atau tidak realistis mungkin memanage laba. Perusahaan publik akuntansi Dewan Pengawasan atau PCAOB di USA telah mendokumentasikan kegagalan oleh auditor untuk mendeteksi pendapatan misreported. Auditor perlu sensitif terhadap risiko sekitarnya klien yang kemungkinan akan dievaluasi pada pertumbuhan pendapatan dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapat mereka bahwa pendapatan tidak salah saji. Beberapa salah saji pendapatan dapat dikaitkan dengan over optimisme. Untuk estimasi contoh sedikit pun dari kemajuan kontrak konstruksi, namun salah saji pendapatan lain adalah karena penipuan, misalnya prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan, atau backdating penjualan yang dibuat di bagian awal periode akuntansi baru. Lalu pendapatan itu bisa diartikan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut sebagai penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Lalu untuk menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, yaitu berbunyi sebagai berikut, yaitu pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan sendiri merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusun dan pengguna laporan keuangan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Dalam bab ini akan dilihat mengenai sifat pendapatan yang berkaitan dengan definisi, pengakuan, dan pengukuran. Mohon maaf Pak, baterai laptop Mikaela mati.
Presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.